kabar nih teman-teman di Mr. Jelly ID juga, apa kabar semuanya, sehat dan semangat? Masak apa hari ini Bu Fat? Hari ini saya akan membuat klaper tart puding. Tetap semangatnya adalah inspirasi harian, kuliner harian yang enak, mudah dan cepat. Nah, kali ini nggak mudah banget tapi juga nggak susah karena kita buatnya berlapis-lapis nanti seperti klaper tart pada umumnya. Itu ada kelapa keruk, kemudian ada adonan yang karamel, kemudian juga adonan maizenanya. Semuanya digunakan serbuk jelly dari Mr. Jelly ya. Jadi Mr. Jelly ini produknya ada dua, ada yang agar-agar dan juga ada yang jelly. Masing-masing punya tekstur sendiri-sendiri. Nanti kita bisa tahu lebih banyak ya. Jadi saya sekarang akan membuat kelapa keruk kelapa muda. Judulnya pakai kelapa muda asli, tapi asli dari Mr. Jelly ya. Jadi ini saya campur dengan santan dan air karena ini kalau udah dibuka jadinya seperti ini ya, bubuknya bagus putih gitu ya. Iya ya. Jadi praktis banget, nggak perlu nungguin pohon kelapa berbuah. Kemudian kita beri dengan air ya, ini sedikit dulu kita campur, dipancing dulu ya, ditemper dulu gitu. Kemudian kalau mau dikasih gula juga boleh ya. Ini dikasih gula kira-kira 100 gram gitu boleh ya, supaya ada manis-manisnya. Nah kalau sudah, saya akan kasih santan dan sedikit garam. Ini persis kayak kelapa muda ya Bu ya? Persis, aromanya juga persis. Berarti nggak usah repot-repot dong, jam 4 pagi mau bikin nggak juga pakai, bisa ya? Ya anytime, boleh minta gula beberapa sendok makan. Kemudian saya akan kasih garam. Wah, saya cari ini dulu. Halo, Backbik Ciputat. Yang mau cari di Ciputat, Mr. Jelly bisa ke Backbik nih. Wah, iya ya. Mr. Jelly itu bisa didapat di banyak tempat ya, terutama di toko-toko bahan kue dan di online shop ya. Di online shopnya di mana ya ini ya? Uniknya ya Bu ya, kalau Mr. Jelly ini belum ada di convenience store, kita memang berdayakan UMKM. Oke. Jadi mams di sini kalau mau usaha, mau jualan sekalian Mr. Jelly sambil jualan takjil bisa ya. Wah, asik banget ya. Nggak perlu nunggu kelapa keruk beneran ya. Ini rasanya persis banget gitu. Oke, saya tambahkan ini gula pasir, kira-kira 3 sendok makan juga udah cukup ya. Lalu saya akan minta garam sedikit untuk menguatkan gurihnya santan ya. Ini sedikit saja. Nah, ini dimasak sampai mendidih. Oke. Harum ya. Harum banget ya. Sampai sana kecium nggak Bapak Ibu? Nah ini langsung kita aduk rata, tunggu sampai dia mendidih. Nah resepnya bisa didapat di Instagramnya Mr. Jelly ID ya, jadi langsung ke sana aja, follow dan akan mendapatkan resep secara berkala ya. Ini begitu baru kepul-kepul aromanya tuh sudah wangi banget karena aroma kelapa tuh gampang banget tercium dan ini didapat dari Mr. Jelly rasa kelapa. Oke, ada pertanyaan? Kalau tambah kelapa muda lagi bisa nggak ya? Kalau jadi begini, ini justru kita bikin yang praktisnya ya, jadi nggak perlu pakai kelapa muda lagi, cukup kayak gini aja udah jadi puding kelapa muda. Suka dibilangnya adalah kelapa muda KW atau kelapa muda imitasi karena emang rasanya persis seperti kelapa muda keruk. Nah ini menjadi bahan baku utama membuat klaper tart puding. Ini langsung kita tuang. Harum apa wangi nih? Ini harum mewangi ya. Nah terus mangkoknya tuh bisa saja pakai yang lebih besar atau kecil seperti ini juga nggak apa-apa. Kita tunggu sampai dia mengeras. Menu berikutnya bisa kopior nih Chef ya? Iya betul ya, kita bikin supaya jadi kopior. Nah ini kita tunggu sampai mengeras. Saya kebetulan sudah punya yang sudah beku ya, saya udah buat. Nah ini yang sudah beku saya punya, tinggal dikeruk menjadi seperti kelapa muda keruk. Tadi kerukannya mana ya? Bu Titin ini ya.
Oke, minta mangkok untuk yang jadinya ya. Saya bisa gunakan kerukannya dua macam. Ini kerukan kelapa biasa ya. Kalau ini yang seperti kerukan belewah. Ini saya sisihkan dulu, minta yang kosong. Resep ada di feed ya, Mom? Ini Resep langsung ada di Mr. Jelly Ide ya. tuh dikerok tuh ya. Aku taruh di pin komen ya yang Nah, ini menjadi seperti kelapa muda beneran ya. Tuh, kerukannya bisa kerukan seperti ini atau bisa juga yang minta sendok. Yang seperti kerukan belewah tuh juga bisa. Nah, atau mau pakai kerukan sendok juga nggak apa-apa ya, kayak kita ngeruk kelapa kalau lagi nggak Gampang punya. banget ya bikinnya ya. Sangat mudah dan enak. Ini dikasih sirup marjan itu udah enak ya. Iya, sirup merah apa aja boleh ya. Nah, kalau pakai sendok ya begini aja, kayak ngerok kelapa ya. Tuh, malah nggak pakai sengsara, biasanya ngerok kelapa suka kesusahan ya ibu-ibu ya. Nah, kayak gini, ini bisa dilanjut sampai selesai. Sekarang saya akan menyiapkan bahan selanjutnya. Nah, ini udah kayak kelapa ya, siap dibuat menjadi klaper tart puding. Ada yang penasaran nih, Bu. Teksturnya kenyal atau seperti agar-agar ya? Ini gimana ya? Lagi puasa kayak gini. Gitu. Ini teksturnya apa ya? Keras banget enggak, tapi ada kenyalnya juga gitu. Jadi pas banget deh. Ibu kayaknya kalau penasaran harus nyobain ya. Karena siapa tahu hari ini dapat hadiah ya. Harus bikin ya. Harus bikin supaya nggak penasaran. Baik, ini saya lanjutkan di sebelah ya. Ini supaya saya bisa menyiapkan bahan selanjutnya, yaitu bahan puding karamel dan satu lagi adalah bahan puding maizenanya. Bisa diganti creamer bisa, karena banyak juga ya creamer-creamer yang dibuat nabati. Oke, sekarang bahan selanjutnya, bahan puding karamel. Saya siapkan adalah gula Jawa. Ini ya gula Jawa. Kadang-kadang suka debat gula Jawa apa gula merah gitu ya. Nah, sesuai pokoknya yang dimaksud seperti inilah, gula Jawa atau gula merah itu terserah. Ini saya pakai panci yang sini aja, yang lebih tahan panas. Oke. Kemudian ada bubuk jelly agar-agar. Bubuk agar-agar Mr. Jelly. Nah, suka bingung ya karena ada dua ya. Yang ini setengah bungkus saya gunakan. Lalu ada bahan lagi adalah saya tambahkan sedikit pasta karamel dan air gitu. Ini untuk bahan membuat puding karamelnya. Lalu satu lagi adalah puding maizenanya. Jadi kalau kita membuat klaper tart kan ada maizenanya ya. Nah, saya siapkan sekalian supaya apa? Supaya bisa serentak dimasak. Karena kalau didiemin kita nggak jaga supaya tetap hangat, dia akan cepet banget bekunya. Nah, ini kita punya waktu sempit, jadi saya akan masak serentak. Oke, yang kedua adalah jelly bubuknya mana? Mr. Jelly ID Mr. ada berapa? Ada Jelly 10 varian Mr. Jelly, Mam. Mam 88. Kita gunakan ada susu 3 sapi evaporasi, ini ya. Ini tuh susu 3 sapi evaporasi. Kemudian air 100, airnya 100. Ini saya campur nantinya ya. Kemudian ada ibu-ibu bingung nggak ya lihatnya ya? Ini yang bahan karamel. Oke, sekarang ini bahan D ya istilahnya ya. Resepnya dilihat nanti di Instagramnya Mr. Jelly ID. Oke, ada di sana. Ini susu evaporasi, lalu ada air, ada tepung maizena, ini tepung maizena. Kemudian 1 bungkus Mr. Jelly agar-agar tanpa rasa. Oke ya, tanpa rasa. Lalu ada gula pasir 100 gram, gula pasir 100 gram, dan vanila pasta. Oke, ini ya yang udah dibukanya ya. Ini kalau udah dibuka kayak gini. Nah, dicampur dengan gula terlebih dahulu. Ini caranya supaya dia tidak bergumpal ya. Jadi campur gula lalu kita aduk rata.
bedanya jelly sama agar-agarnya Mr. Jelly apa sih, Bu? Nah, coba kita dengerin ya dari Mr. Agus langsung. Apa sih bedanya Mr. Jelly agar-agar dengan Mr. Jelly jelly bubuk? Kalau Mr. Jelly yang serbuk jelly lebih kenyal ya, Mam. Kalau yang agar-agar dia cenderungnya lebih keras. Tapi agar-agar itu lebih tidak berair. Jadi biasanya sama chef digabung ya. Oh, jadi kenyalnya dapat, kerasnya dan tidak dapat. Oke. Ada yang Dan- komen tadi bahaya ini tenggorokan bergejolak. Iya, pasti deh tergoda ya. Ini langsung saya tuang. Ini bisa dituang dari awal atau dituang belakangan juga boleh ya. Jadi setelah agar-agar kemudian susu kita campur. Nah, ini ditemper dulu seperti ini ya. Ini kalau saya tuh suka digojaki. Terus gula ini tenang, nanti live-nya akan di-share kok di GTV. Iya. Ibu yang baru datang juga ntar kok bisa nonton live, bisa nonton siaran ulangnya di IGTV ya. Ya. Ibu-ibu yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Nanti yang ketinggalan, nggak usah khawatir karena rekaman live ini akan disimpan di IGTV, jadi nanti bisa ditonton ulang. Baik, sekarang saya akan buat karamel. Ini ya, karamelnya agak lama. Lalu ini akan dimasak. Saya masak di sebelah boleh ya ibu-ibu ya. Saya minta tolong di sini ada Ibu Titin yang membantu saya. Ini akan dimasak sampai mendidih di samping. Ini ikutan. Nah, sementara kita lihat cara membuat karamel dari gula merah. Oke. Pulang ke sini. Oke. Bu, gunanya tepung maizena di dalam puding itu apa, Bu? Jadi kalau ada kalau ada tepung maizenanya, pudingnya itu teksturnya lebih lembut dan tidak mudah berair. Gitu. Oke, kita lihat. Jatuh sendoknya ibu-ibu. Kita tunggu sampai jadi karamel ya. Terus tadi sediaannya bisa beli di Tokopedia Dunia Rasa ya. Dan di Tokopedia juga banyak ya sebenarnya, nggak hanya Dunia Rasa ya. Banyak. Banyak. Dunia Rasa di Tokopedia ada Nganjuk. Di Nganjuk di mana? Nganjuk itu di Jawa Timur. Nggak, maksudnya ada di toko mana ya? Oh, di Nganjuk di Nganjuk toko ya. mana Nanti kita ya? adain deh, Mam. Ibu-ibu, ini agar-agar jelinya dari Mr. Jelinya saya cairkan dulu dengan air yang sudah disiapkan sesuai resep ya. Ini. Nah, lihat gula jawanya udah mulai jadi karamel ya, Ibu ya. Ini udah bunyi-bunyi ya, Mam. Udah kemerangsang, Mam. Iya tuh. Udah bunyi. Udah kelihatan mendidih-mendidih gitu ya. Terus ini kayaknya tadi sudah ngomongnya sebenarnya tapi diperdebatkan lagi. Gula Jawa, gula palem, brown sugar sama enggak, Bu? Gula Jawa, gula palem, brown sugar itu sebenarnya sesuatu yang serupa tapi tak sama gitu ya. Jadi kalau brown sugar aslinya sebetulnya dia bukan gula kelapa, tapi adalah gula tebu yang kandungan molasesnya masih tinggi gitu. Jadi bukan brown sugar ya. Tapi kalau gula Jawa adalah gula kelapa juga, ada yang gula aren juga gitu ya. Nah, kalau gula palem biasanya gula Jawa yang diproses lanjut gitu menjadi bentuknya granul. Ini setelah dia jadi karamel seperti ini baru boleh diaduk ya. Lalu kita tuang cairan ya. Kayaknya itu selalu perdebatan yang tidak ada akhir ya. Gula Jawa atau gula merah ya. Betul seperti bubur ayam tim diaduk atau tim tidak diaduk tuh juga perdebatan yang tidak pernah selesai. Tapi seru ya kalau kita debat seperti itu. Ini sudah mendidih sempurna, tinggal saya matikan apinya. Yang di belakang udah mendidih belum ya? Kalau belum bawa sini aja. Kalau nggak pakai pasta karamel, pengaruh ke rasanya nggak, Bu? Pengaruh, jadi rasa karamelnya tuh kurang kuat. Kalau ada pasta lumayan lah lebih kuat. Tapi kalau misalnya mau karamel gulanya aja, ya oke, sudah cukup. Sudah mendidih belum?
Udah ya. Oke, nah ini kita punya adonan, berarti ada macam-macam ya Bu ya. Nih kelihatannya ribet, tapi padahal enggak ribet sama sekali. Ini, tunggu, yes, ini bisa jajaran nggak ya? Oke, di sini, ini di sini. Nah, sip ya, ini yang puding maizena sudah jadi serentak. Kemudian satu lagi adalah puding kelapa, puding clean. Saya kali ini akan saya buat menjadi dua ya, menjadi dua. Ini satu lagi mana ya? Ini saya gunakan pinggan tahan panas ini ya. Yang pertama dikerjakan adalah kita letakkan cake dulu ya. Cake-nya udah saya buat terlebih dahulu. Nanti kalau mau resepnya ini bisa pakai lapis Surabaya atau sponge cake lainnya. Kita ambil lalu diletakkan di bagian paling bawah. Sama tadi, maaf tadi ini ketinggalan. Pas bikin karamel itu gulanya harus larut dulu atau langsung di atas kompor aja nggak apa-apa ya? Di atas kompor langsung. Ini bisa kelihatan jelas ya. Oke, nah paling bawah diletakkan adalah sponge cake. Cake-nya boleh bebas ya Bu ya, mau vanilla atau coklat juga lucu ya. Nih, udah paling bawah cake. Nih, sekarang kita beri dengan puding karamel dulu. Jadi kalau masaknya cuma sendiri, urutannya maizena dulu atau karamel dulu? Urutannya pertama adalah ini dulu, bikin kelapa muda dulu. Kemudian karamel ini dulu maizena dimasak, lalu baru yang karamel. Atau salah satu duluan juga nggak apa-apa. Kemarin sih saya bikin karamel dulu, abis ini baru yang maizena. Itu juga selesai dengan cepat. Oke, sekarang saya buat ini mau diangkat pancinya. Sip. Lalalala. Nempel ya. Ini kita tuang separuh bagian dulu. Nah, kayak gitu ya. Separuh bagian. Ini juga separuh bagian. Pudingnya bisa tahan berapa lama, Bu? Pudingnya sih bisa tahan lama, Bu. Seminggu juga bisa, Bu. Oke. Lalu sebagian lagi puding maizenanya saya taruh. Saya kasih ini dulu. Kamu cake-nya cake kukus atau cake panggang ya? Cake panggang ini. Terus kalau tanpa cake bisa nggak Bu? Bisa, tanpa cake juga bisa. Oke, lalu saya akan letakkan kelapanya. Kalau mau dibuat seperti dessert box bisa, Bu? Bisa di dessert box, bisa Ibu, atau di kemasan personal ya, supaya gampang bagiinnya setiap orang satu gitu. Bisa juga. Nih kelapa mudanya. Gula arennya perlu disaring nggak? Nggak usah, kalau dapat gulanya bagus ya. Tapi kalau misalnya gulanya banyak bonus ya, itu saring. Tadi pengulang juga tanpa cake, pakai agar aja bisa ya Bu? Bisa, tanpa cake bisa. Dan Dan karamelnya nggak perlu tunggu set dulu ya, Bu? nggak usah, ini biarin aja, dia cepet banget kok setnya. Makanya tadi kerjanya serentak gitu ya. Nah, bisa saja sampai di sini tuh dikasih kismis ya, dikasih kismis supaya di tengahnya ada kismisnya. Ini saya rebus dulu sebentar atau direndam juga boleh supaya nggak begitu kering. Iya, jadi persis kelapa tart. Nah, lalu kita lanjut lagi dengan puding maizenanya. Tuh kan ya, cepet banget ya. Ini memang dibuat seperti itu. Berlapis-lapis. Kalau cake-nya diganti roti bisa nggak ya, biar mirip kelapa tart asli? Roti tawar ya? Iya. Boleh. Idenya keren-keren ibu-ibu. Kalau misalnya tambah males lagi, pakai biskuit yang dihancurin juga boleh ya. Terus plusnya biskuitnya bikin sendiri Bu. Ini sudah. Lalu kita letakkan lagi kelapanya. Ini tinggal sisa dikit ya.
kalau recook ini gue enaknya kebangetan. Kayaknya harus ibu-ibu recook. Rasanya rich banget ya. Iya. Kemudian terakhir kita tuang lagi puding karamelnya. Kalau kismisnya mau direndam pakai rum bakar bisa? Bisa Bu. Cuma kalau muslim tuh kan nggak boleh ya, kecuali pakai rum yang zero alkohol. Langsung recook ya moms, nanti upload. Kalau like-nya terbanyak dapat hadiah lagi. Wis asik. Yang recook jangan lupa tag Mr. Jelly ID ya, supaya dapat hadiah ibu-ibu. Iya. Mams yang pengusaha boleh tag ke kita ya, nanti kita bantu promosikan ya. Asik banget tuh. Dapat semuanya ya. Nah, ini kita tunggu sampai beku dulu. Nah, ini kalau sudah kita tinggal taburi dengan kayu manis bubuk. Ini dengan bantuan ayakan ya, tapi sebelumnya saya pengen kasih beberapa titik tuh dengan kismis kayak gini. Kalau di Bogor udah banyak ya. Ini Udah. ada yang bertanya, di mana aja di Bogor? Ada di Toko Yuk, di Kencana Makmur. Nah, tuh banyak ya. Tokoyo, Kencana Makmur, RPC Baking Mart juga ya. Oh iya, di Toko Fani. Toko Kami. Kalau di Palu, Palu juga udah ada, nanti nyusul ya. Kayaknya ya. Kalau di Palu sakit. di kota Palu ini. Iya. Nah, Kalau di e-commerce ada nggak yang khusus Mr. Jelly? Bisa ke Tokopedia and Shopee-nya Dunia Rasa TBK, Kak. Selain itu juga banyak sih yang udah menjual Mr. Jelly di e-commerce. Di Tokopedia ya Kak ada. Ada. tinggal di Surabaya banyak, Mam. nah, Surabaya Di banyak. toko bahan kue Indrajaya, Artian, 8, Pangan Jaya, Ya, J-Max. J-Max. Ini saya tabur dengan sedikit kayu manis bubuk. Kalimantan Timur ada kah? Di Grogot ada. Nanti kita infoin ya nama tokonya ya. Ibu, ini dulu follow Instagramnya Mr. Jelly ID. Jadi kalau ada info bisa enak tuh langsung lihat, dapat dari situ ya. Di Gresik ada di Ali Telur, Sawas. Nah, oke. Ini dia sudah jadi, tapi ini belum beku banget, jadi saya belum bisa potong. Tapi nggak usah khawatir, saya punya yang sudah bekunya. Yeah. Kita lihat ya. Tahan ya, Ismi. Tahan Iya. Yang puasa sabar, yang puasa ya. mudah-mudahan. Iya. Kita lihat saya sudah punya yang sudah beku. Buat buka puasa sekarang ya. Lihat dulu. Iya, ini kita potong. Kita lihat dalamnya lapisannya seperti apa. Mom Rista buat tambah resep bakulan ya. Iya betul nih Mom. Betul. Ini inspirasi untuk yang keren banget. Ibu, ini lihat lapisannya ya. Ya, ini puding cake jadinya ya, karena ada lapisan cake di bagian bawah, kemudian ada kelapa muda ya. Ada kelapa muda, ada puding gurih dan puding manisnya. Jadi rasanya tuh mirip banget dengan kelapa tart, tapi kita nggak repot harus keruk kelapa segala macam. Mr. Jelly rasa kelapa ini luar biasa ya, yang beli di bulan ini tuh udah mencapai ribuan karena kemudahan membuat kelapa muda imitasi ini yang kita bisa nikmati bersama keluarga. Jadi bisa dibuat es kelapa muda, bisa dibuat banyak banget takjil yang harusnya digunakan kelapa muda, tapi cukup digunakan Mr. Jelly rasa kelapa ini, dibuat puding kemudian dikeruk, udah jadi. Es kopior segala macam ya, jadi udah langsung bisa digunakan. Terima kasih sudah mengikuti live demo pagi ini pada acara Masak Apa hari ini dengan Bu Fan. Mudah-mudahan semuanya bisa manfaat ya. Inspirasi kuliner harian yang enak, mudah, dan cepat. Oke, jadi semangat. Jangan lupa selalu gunakan agar-agar dari Mr. Jelly dan juga bubuk jelly. Ya, ini aja Mam ya, apa namanya?
rebag ya. Oh iya. Dan tag ya. Nanti yang dapat like terbanyak, jempol terbanyak akan kita kasih hadiah. Like juga. terbanyak bakal dapat hadiah, dan jangan lupa sebentar lagi Mr. Jelly akan menerbitkan buku resep ya, buku resep yang semuanya puding yang ditulis oleh jagoan siapa lagi ya? Itu ada Ibu Wit Bahtiar, ada Ibu Natalia Utama, dan ada ownernya RPC ya, itu Ibu Debbie dan saya sendiri. Nanti bakal banyak resep yang bisa dipelajari di sana. Ikuti terus live baking demonya karena semuanya keren-keren. Baik, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah gabung. Assalamualaikum. Thank you.